Karina, buat yang baru nonton, selamat datang. Jadi mungkin kalian baru tahu atau nggak baru nemu channel ini, welcome. Ceritanya nih, jadi aku bakalan melukis sambil menceritakan cerita-cerita misteri sama kalian semua. Dan buat yang penasaran, lukisannya itu nggak ada hubungannya sama sekali sama ceritanya. Buat kalian penasaran kok bisa sampai kayak gini, kalian bisa lihat video-video sebelumnya. Atau misalkan buat kalian penasaran nanti lukisannya jadi kayak apa, kalian harus nonton video-video selanjutnya. Jadi nggak usah lama-lama, aku bakalan langsung melukis saja. Aku udah nyiapin palet. Jadi cerita ini tuh sebenarnya terkenal, salah satu orang yang terlibat itu terkenal sebagai istilah Long Island Lolita ya. Jadi emang kasus ini tuh cukup hingar-bingar banget karena sampai menggemparkan Amerika ya, kan sering banget kayak masuk TV, interview, segala macam media itu diberitakan gitu. Dan mungkin dari cerita yang sekarang ini kita bakalan belajar gimana caranya untuk nggak hanya mendengar salah satu pihak sudut pandang gitu, jadi kita harus melihat dari sudut pandang yang lain. Nah, si cerita ini tuh berawal di New York. Jadi pada saat itu, pada tahun 1992, ada seorang pria, bapak-bapak, yang namanya itu adalah Joey Buttafuoco. Si Joey Buttafuoco ini tuh punya seorang istri yang namanya itu adalah Mary Jo. Jadi Mary Jo Buttafuoco dan juga Joey Buttafuoco. Mereka itu adalah sepasang kekasih dari kelas 3 SMP sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Karena mereka tinggal di sebuah kota yang kecil, jadinya mereka itu dikenal sama orang-orang guys. Ya, biasa kalau misalkan kota kecil kan kayak semua orang kenal semua orang. Yang pernikahan mereka itu dikenal sama orang-orang tetangga-tetangga itu sebagai pernikahan yang baik-baik aja gitu. Yang mereka tuh sampai punya 2 orang anak. Anak yang pertama itu anak perempuan dan yang anak yang kedua itu si bungsunya cowok. Jadi kayak sepasang gitu. Dan si Mary Jo ini terkenal sebagai seorang ibu yang baik gitu kan. Joey Buttafuoco ini bekerja sebagai, bisa dibilang apa ya, montir gitu kali ya. Montir di sebuah auto body shop. Jadi Joey itu semacam mendapatkan warisan dari ayahnya yang memiliki bengkel. Auto body shop tuh bengkel bukan ya? Correct me if I'm wrong, oke? Jadi si Joey ini semacam meneruskan bisnis keluarga gitu. Sementara Mary Jo sendiri adalah seorang banker. Sampai akhirnya pada suatu hari anak-anaknya itu udah sekolah SD, dan itu adalah hari pertama dimana anak-anaknya itu mau naik sepeda ke sekolah. Dan ini bikin ibu manapun jadi kayak deg-degan gitu kan, takut anaknya kenapa-napa karena mereka pertama kali berangkat sekolah sendiri, naik sepeda pula ya kan. Akhirnya si Mary Jo pun nganterin anaknya ke depan rumah, ke teras, terus anaknya pun naik sepeda gitu kan. Nah, sementara si anak perempuannya itu naik sepeda duluan, si adiknya yang laki-laki itu ngikutin di belakang. Terus pas mereka udah mulai ngayuh-ngayuh sepeda, belum juga jauh gitu, tiba-tiba si adik laki-lakinya bilang sama kakaknya, "Aduh kakak, bentar, tungguin. Terus akhirnya si adik laki-lakinya tuh lari balik lagi ke rumah, kayak seolah-olah ada yang ketinggalan atau apa gitu. Si Mary Jo ketika udah menghantarkan anaknya di teras, Mary Jo tuh kan langsung masuk mau ke halaman belakangnya. Terus tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok kan, oh ternyata itu anak laki-lakinya. Terus kata Mary Jo, "Loh, kenapa balik lagi? Ada apa? Kenapa ada yang ketinggalan?" Kata anaknya, "Apa ya mah ya? Kayaknya ada yang aneh deh mah," gitu kata anak laki-lakinya. Terus kata Mary Jo, "Maksudnya gimana, ada yang ketinggalan? Nggak coba mama cek dulu?" Jadi kayak dicek dulu apakah bakal makanannya udah dibawa atau nggak ada buku yang ketinggalan, enggak. Dan ternyata semuanya lengkap. Terus kata Mary Jo, "Lah semuanya udah kebawa kok, ya udah Gi, kamu cepet berangkat, nanti kesiangan loh," gitu. Si anaknya, "Oh yaudah deh mak, aku berangkat ya, iya hati-hati ya," gitu kan. Akhirnya anaknya pergi lagi. Terus Mary Jo tuh langsung ke halaman belakang rumahnya karena dia tuh punya rencana untuk mengecat kursi yang ada di taman belakang gitulah. Terus udah gitu, pas dia lagi mulai ngecat kursi taman belakangnya itu, kok tiba-tiba ada suara mobil berhenti ya. Terus dia mikir, mobil siapa tuh? Sambil ngecat, terus dia bilang, paling juga mobil tetangga gitu. Terus ya udah dia mulai lanjut lagi ngecat gitu. Terus kok lama-lama kedengeran suara bel rumahnya bunyi, ting gitu kan. Terus siapa tuh gitu kan. Akhirnya dia masuk ke rumah,
pas dia mau buka pintu dia ngeliat dari jendela tuh ada mobil Thunderbird. Jadi mobil Thunderbird itu termasuk mobil yang cukup bagus ya pada masa. Siapa tuh gitu, kelihatan di kursi drivernya itu ada seorang cowok yang nyetir, yang diam di mobil gitu. Terus dia ngintip ke jendela, ternyata kayak anak remaja umur 16 tahunan lah gitu kan. Aduh, siapa lagi nih gitu kan, kata Mary Jo. Karena Mary Jo ini kemarinnya itu, maksudnya Mary Jo ini pernah ditipu sama anak SMA sebelumnya. Jadi sebelumnya itu ada anak SMA ngetok-ngetok rumahnya, ngejual coklat seolah-olah buat sumbangan gitulah. Tapi ternyata si coklatnya itu dijual dengan harga yang sangat mahal daripada harga aslinya. Jadi Mary Jo tuh saat melihat ada anak seumuran SMA ngetokin rumahnya tuh dia takut ditipu gitu loh guys. Pas dibuka pintunya, si anak remaja berusia 16 tahun itu bilang gini, "Apakah kamu Mary Jo?" Terus kata Mary-nya, "Iya, saya Mary Jo, ada apa ya?" Terus kata si anak remajanya, "Suami kamu selingkuh sama adik aku." Kata Mary Jo, "Adik kamu? Kamu aja kelihatan masih muda, terus adik kamu mau semuda apa gitu kan? Emang adik kamu umur berapa sih gitu kan? Terus mungkin kamu salah orang kali gitu," kata Mary Jo kan. Terus kata si anak remaja ini, "Enggak, suami kamu selingkuh sama adik aku berumur 16 tahun. Terus Mary Jo kayak merasa nggak percaya juga sih, kayak mana mungkin suami gue sendiri yang umur 36 tahun selingkuh sama anak remaja yang umurnya lebih muda dari cewek ini gitu kan. Terus kata Mary Jo-nya, "Are you sure? Kamu yakin gitu? Kamu gak salah orang? Terus emang gimana ceritanya kok mereka bisa ketemu? Terus kamu dari mana? Rumah kamu di mana gitu?" Si anak umur 19 tahun ini nunjuk jalan itu, padahal sebenarnya dia salah nunjuk. Ngerti gak sih, kayak misalkan jalan A itu ke sana, tapi dia nunjuknya ke sana gitu. Jadi kayak aku tinggal di jalan A, padahal jalan A tuh ke sana gitu. Jadi kayak nih anak kayaknya bohong deh gitu kan. Terus si anak umur 19 tahun ini bilang gini, "Aku punya buktinya kok. Nih, ada kaos Auto Body Shop." Jadi memang itu adalah kaos yang berasal dari tempat Joey bekerja gitu. Akhirnya si anak usia 19 tahun, si remaja berusia 19 tahun itu btw cewek ya. Si anak berusia 19 tahun itu izin mau pulang. Terus akhirnya pas Mary Jo balik badan mau nutup pintu, tiba-tiba dia ditembak di bagian kepala. Dan saat itu juga Mary Jo langsung terjatuh, dan si remaja perempuan ini langsung masuk ke mobil Thunderbird itu, dan mereka pun kabur. Dan tetangga yang mendengar suara tembakan ini, mereka langsung nelfon 911 dong. Polisi tolong, ini ada suara tembakan, kayaknya tetangga saya tertembak gitu." Dan akhirnya beraja, ambulan langsung datang, dan juga Mary Jo langsung dibawa ke ambulan, langsung dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit Mary Jo sangat amat kritis kondisinya, dan semua keluarganya Mary Jo langsung datang. Joey suaminya datang, anak-anaknya yang dari sekolah datang, ibunya, semuanya keluarganya datang ke rumah sakit itu karena mereka khawatir sama kondisinya Mary Jo. Pada saat itu dokter bilang kayak gini, "Gimana ya Bu, ini kondisinya sangat parah dan pelurunya itu berada di bawah bagian otak itu, dan ini sangat amat beresiko kalau dioperasi," kata si dokternya gitu. Kalaupun harus dioperasi, itu antara Mary Jo akan meninggal saat operasi, atau operasinya berhasil tapi Mary Jo akan mengalami cacat gitu. Terus ibunya Mary Jo bilang kayak gini, "Oh gitu Dok, tapi biar gimana pun pokoknya Mary Jo harus dioperasi Dok gitu. Pokoknya saya mau Mary Jo dioperasi, apapun resikonya gitu." Terus kata dokternya, "Baiklah, Mary Jo akan kami operasi sebaik mungkin." Akhirnya Mary Jo menjalani operasi. Dan setelah semua ini terjadi, pastinya ini karena kota kecil ya, jadi berita tragedinya Mary Jo ini pasti menyebar dengan sangat cepat. Terus kayak orang-orang heran kan, kok bisa Mary Jo ditembak, terus kok bisa anak remaja punya dendam segitu besar sama ibu-ibu yang berumur 36 tahun gitu. Dan apakah memang benar kalau Joey selingkuh sama anak underage? Sampai akhirnya ketika Mary Jo udah selesai operasi, dan ternyata Mary Jo berhasil hidup guys. Jadi walaupun dia berhasil hidup, tapi dokter itu bilang sebenarnya si pelurunya itu di belakang kepalanya nggak bisa dikeluarin guys.
itu tuh susah banget dan sangat amat beresiko lah, karena itu kan dekat pusat syaraf kayak gitu. Jadi dokter itu membiarkan si peluru itu tetap di sana aja gitu. Tapi sebagai gantinya, jadi sebelah wajahnya Mary Jo itu semacam lumpuh guys. Jadi kayak sebelah wajahnya Mary Jo itu bakalan tetap berumur 36 tahun, sementara wajah yang sebelah sininya itu akan menua, jadi kayak normal kalau yang sebelah sininya gitu. Jadi yang ini kayak lebih muda dan yang ini bisa menua gitu. Dan kayak susah banget mengontrol bibirnya, bahkan kayak kalau sikat gigi pun dia kesulitan, terus kayak nggak bisa mengontrol ludah yang keluar gitu. Dan ya Mary Jo sangat amat, tapi biar gimana pun Mary Jo juga bersyukur lah ya, masih bisa diberi kesempatan untuk hidup. Dan ketika Mary Jo udah mulai sadar, polisi kan langsung nanyain kan ke Mary Jo, kira-kira ada informasi nggak yang mau kamu kasih sama kita gitu kan. Dan saat itu Mary Jo belum bisa ngobrol ya guys, karena masih di rumah sakit, masih dirawat gitu. Dan Mary Jo cuma bisa nulis. Akhirnya Mary Jo nulis di atas kertas dan dia bilang remaja perempuan berusia 16 tahun dan juga kaos auto body shop. Terus saat itu polisi pun kan nanya sama Joy, gimana, apakah kamu kenal sama anak perempuan ini? Dan Joy bilang, gimana ya, sebenarnya kaos auto body shop itu adalah kaos yang bakal saya jual di bengkel saya, dan itu sebenarnya belum rilis untuk publik, dia bilang. Tapi saya kayaknya sih pernah ngasih satu sampel kaos untuk satu-satunya customer saya, dan kaos itu saya kasih ke Elliot Fisher gitu. Lalu polisi langsung aja bisa menghubungkan Elliot Fisher dengan anaknya yang memang berusia 16 tahun guys. Jadi Elliot Fisher itu punya anak bernama Amy Fisher berumur 16 tahun. Jadi polisi langsung konfirmasi kan ya sama Mary Jo, apakah ini Amy Fisher yang kamu maksud? Dan Mary Jo mengkonfirmasi bahwa iya benar, itu adalah Amy Fisher. Pada saat itu polisi langsung menangkap Amy Fisher ya, tapi melalui Joy. Jadi polisi memanggil Joy ke kantor polisi dan juga bilang sama Joy, coba kamu telepon Amy Fisher, minta dia ketemu di satu tempat. Dan benar aja mereka janjian di satu tempat, dan ketika Amy datang, polisi langsung menangkap Amy. Amy dibawa ke ruang interogasi di kantor polisi, dan Amy sama sekali nggak ngaku apa-apa guys. Jadi dia bilang kalau dia tuh memang berselingkuh dengan Joy Buttafuoco. Dan bahkan setelah diinterogasi lebih dari 12 jam, Amy itu masih tetap kekeh gitu bilang kalau dia memang punya hubungan sama Joy Buttafuoco. Dan polisi juga sebenarnya heran ya, kok bisa ya anak umur underage kayak gini pacaran sama bapak-bapak guys berumur 36 tahun gitu. Polisi nanya dong sama Joy, ini Amy bilang kalau dia tuh pacaran sama kamu, bener nggak sih gitu kan. Terus Joy bilang, oh polisi, nggak mungkin pak, saya pacaran, saya selingkuh sama anak SMA kayak gitu. Terus setelah itu Amy menjalani persidangan, dan Amy akan dituntut penjara dan juga ada uang jaminan sebesar 2 juta US dollar. Jadi pada saat itu, dan Amy memang berasal dari keluarga yang menengah lah. Keluarganya bilang ke pengacaranya kalau kita nggak punya uang sebesar itu pak gitu kan. Terus kata pengacaranya, gimana kalau misalnya bapak menjual cerita anak bapak gitu. Terus kata ayahnya Amy, maksudnya gimana gitu? Jadi sebenarnya cerita anak bapak ini bisa dijual ke media gitu, dan mungkin aja bapak bisa mendapatkan uang sebesar 2 juta US dollar untuk bisa jadi uang jaminan untuk Amy gitu. Dan itu memang legal ya, menjual cerita-cerita hidup. Dan akhirnya si ayahnya itu setuju-setuju aja. Jadi Amy itu mulai dipanggil ke interview sana-sini, langsung diwawancara sana-sini. Amy jadi semacam kayak selebriti guys. Aja lama-lama uangnya itu kekumpul sebesar 2 juta US dollar. Setiap diwawancara Amy selalu bilang cerita yang sama, yaitu dia punya hubungan dengan Joy Buttafuoco, dan sebenarnya Joy Buttafuoco lah yang pengen Amy menembak istrinya sendiri gitu kan. Dan ketika Amy mulai terlihat di berbagai stasiun televisi ya, polisi mendapatkan telepon dari seseorang saksi, kurang lebih kayak gini percakapannya. Ini adalah seorang pria bernama Stephen. Halo, ini dengan polisi. Ya kan, saya mau melaporkan sebuah kejahatan. Terus kata polisi, ya apa yang bisa kami bantu gitu. Kalian tahu itu Amy Fisher yang ada di TV itu? Saya ngebantu Amy Fisher. Saya mau ngasih informasi semua detailnya, asalkan pengacara saya bisa nego lah untuk
all immunity deal, jadi kayak semacam persetujuan untuk imunitas. Jadi biar si cowok ini tuh nggak dihukum penjara apapun. Terus kata polisi, oke, bisa diatur gitu. Kamu bisa datang ke kantor polisi nggak? Oh ya oke, gitu kan. Akhirnya Stephen datang ke kantor polisi. Nah Stephen ini pun bilang gini, ya jadi gini Pak Polisi. Jadi sebenarnya saya itu memang punya senjata yang memang legal ya. Jadi kayak saya punya izin memiliki senjata. Dan pada suatu hari Amy mengajak saya untuk mendatangi rumahnya Mary Jo. Jadi dia menyuruh saya menembak Mary Jo. Pada suatu hari si Amy itu datang ke rumahnya Mary Jo pura-pura berjualan coklat. Nah ketika Mary Jo membuka pintu dan melihat ada anak SMA berjualan coklat, Mary Jo merasa kasihan kan. Ya udah akhirnya Mary Jo mau membayar. Amy tuh udah ngasih kode ke Stephen untuk menembak karena Stephen itu kayak ngumpet di semak-semak gitu guys. Sementara di saat itu Stephen ngerasa takut dan ngerasa nggak mampu gitu untuk menembak Mary Jo. Akhirnya Mary Jo pun bayar uang untuk coklatnya dan Amy pun pulang sama Stephen. Di mobil Amy marah-marah sama Stephen kayak, lu gimana sih? Harusnya lu tuh nembak dia gitu. Lu kok malah ngumpet sih gitu kan, dasar pengecut lo. Ya udah nanti lu cariin aja gua senjata, nanti gua bayar deh gitu, gua aja yang ngelakuin, gua nggak perlu ayam kayak lu gitu kan. Terus akhirnya mereka pun pulang dan itulah saat dimana Mary Jo merasa ditipu sama anak SMA itu guys. Jadi itu sebenarnya adalah orang yang sama gitu, Amy, dan itu terjadi 6 bulan sebelum penembakan. Setelah itu akhirnya Stephen pun menjual senjata kepada Amy Fisher dan Amy Fisher pun bayar ya ke si Stephen ini. Dan Stephen juga heran, kok bisa sih anak SMA punya duit sebanyak ini untuk beli senjata gitu, karena itu lumayan mahal gitu. Terus kata polisi, oh gitu, terus si Amy dapat duit dari mana? Apakah dari Joey gitu kan? Terus kata Stephen, jadi Pak Polisi sebenarnya Amy itu adalah high-end escort, jadi mungkin semacam pekerja seks gitu yang high end gitu, yang bayarannya mahal dan dia dibayar sebanyak $100 untuk 1 jam. Dan polisi kan jadi semakin, hah? Kita punya kasus penembakan yang belum selesai, terus sekarang ada kasus baru yaitu escort underage gitu. Kayak masalahnya tuh kayak nambah lagi gitu buat polisi. Mary Jo saat ini masih dirawat. Ketika Amy udah keliling televisi ya, dia diwawancara sana sini, dia jadi terkenal. Mary Jo masih terbaring di rumah sakit, tapi pelan-pelan udah mulai bisa jalan, udah mulai bisa beraktivitas, dan dia kayak menjalani berbagai macam fisioterapis. Oh ya, dan kabar bahwa Amy Fisher adalah seorang high-end escort itu mulai menyebar, mulai viral, karena wartawan tuh seneng ya ada berita-berita kayak gitu. Sampai akhirnya setelah itu wartawan didatengin sama seorang bapak-bapak yang ngaku-ngakunya adalah seorang customer dari Amy Fisher. Jadi si bapak-bapak ini udah pernah dilayanin sama Amy guys. Dan si bapak-bapak ini bilang sama wartawan, jadi saya waktu itu janjian sama Amy dan saya merekam secara diam-diam. Saya punya kamera tersembunyi di kamar saya. Ya emang ilegal sih, tapi di sana ada rekaman di mana saya dan Amy negosiasi harga, Amy melayani saya dan kita bayar transaksi lah ya. Jadi dia tuh kayak menjual rekaman yang dia punya ke wartawan, dan wartawan pastinya mau dong ya. Jadi wartawan pun langsung oke, deal, saya beli gitu kan. Akhirnya si rekaman itu pun mulai terpublish gitu kan, dan ternyata bener aja Amy terbukti adalah seorang. Dan akhirnya Amy pun mau nggak mau harus menjalani persidangan ya guys. Dan saat itu polisi mendatangi Mary Jo dan polisi bilang kalau Mary Jo, kami dengan berat hati harus bilang kalau Amy hanya bisa dihukum selama 5 tahun. Dan Mary Jo waktu itu marah banget dong. Oh polisi, mohon maaf nih ya Pak ya, ini di kepala saya masih ada peluru dan itu cuma seharga 5 tahun gitu kan, yang bener aja Pak. Terus Pak polisinya bilang, ya kami mengerti gitu kan, tapi kami nggak bisa ngapa-ngapain. Amy pun menjalani persidangan lagi dan ternyata Amy dihukum selama 5-10 tahun, dan dimana Amy itu bisa menjalani probation setelah 5 tahun ya, tapi dia bisa maksimal bisa sampai 10 tahun. Tapi pada akhirnya Amy menjalani 7 tahun guys. Dan sampai akhirnya cerita ini tuh sampai dibikin film, sampai 3 film, sampai ada Drew Barrymore yang main filmnya. Sampai titik ini tuh si Mary Jo tuh masih percaya sama suaminya guys. Jadi si Mary Jo tuh masih percaya kalau
Joey itu nggak selingkuh, Mary Jo tuh masih percaya kalau cuma dijebak sama anak SMA ini. Kayak Joey pun sama-sama sering diwawancara sama TV. Joey sering diundang ke televisi manapun, sementara Mary Jo tuh kayak masih terus bolak-balik rumah sakit. Sampailah pada satu interview, jadi dimana Mary Jo itu diinterview secara live ya, langsung disiarkan di televisi guys. Di saat dia sedang menjalani interview itu, tiba-tiba ada penonton yang nanya ke Mary Jo. Dia bilang, Mary Jo, ini sebagai sesama perempuan ya, saya mau ngasih tahu aja, saya menolongin kamu. Saya pengen kamu sadar Mary Jo, kalau suami kamu tuh selingkuh sama anak SMA gitu. Karena pada saat itu tuh Mary Jo tuh masih sayang sama Joey. Ketika ada orang lain yang bilang gitu sama Mary Jo, apalagi ini tuh live television guys gitu kan, Mary Jo merasa dipermalukan. Mary Jo merasa itu tamparan besar banget buat dia, sampai akhirnya dia sadar. Di saat yang sama gitu, si Joey itu tuh kayak seneng guys, diundang ke TV sana sini. Joey tuh seneng gitu jadi pusat perhatian orang-orang, jadi artis gitu. Nah akhirnya Mary Jo bilang sama Joey, Joey please deh, kayaknya kita harus move on, kayaknya kita harus cerai gitu. Akhirnya Mary Jo menggugat cerai, sampai akhirnya beberapa tahun kemudian, 7 tahun kemudian, ketika Amy sudah lepaskan dari penjara, ada satu acara yang mengundang mereka bertiga guys. Jadi Mary Jo, Amy, dan juga Joey di dalam satu studio yang sama gitu, dan itu benar-benar intens banget gitu. Di saat itu kan Joey udah statusnya udah duda, Mary Jo udah statusnya janda gitu kan, sementara Amy baru keluar dari penjara. Dan taunya beberapa saat kemudian mereka dibikinin acara gitu, semacam reunion gitulah, dimana Amy dan Joey itu pegangan tangan. Amy bilang gini, kamu tahu kan kalau kita tuh bakalan terus saling cinta. Terus Joey bilang, ya aku tahu. Terus ya ini semua bikin orang kesel lah ya, berarti oh berarti benar waktu dulu itu Amy itu selingkuh gitu kan. Dan ini bikin kita bertanya-tanya dong, yang sering diwawancara itu adalah Amy dan juga Joey, sementara nggak pernah ada orang yang ngewawancarain dari sudut pandangnya Mary Jo ya kan. Sampai akhirnya Oprah hanya mengundang Mary Jo, dimana Oprah itu ingin mendengarkan sisi cerita dari Mary Jo sendiri. Dan pada saat itu ada dokter oplas itu yang menawarkan untuk operasi wajahnya Mary Jo agar bisa terlihat lebih sehat lagi gitu. Dan di Oprah itu akhirnya di-reveal lah hasil operasinya Mary Jo, dan saat itu Mary Jo terlihat sangat bahagia, terlihat sangat cantik gitu. Dan akhirnya Mary Jo menulis sebuah buku, dimana di buku itu dia menuliskan semua cerita hidupnya dari sudut pandangnya dia. Dan di sana si Joey-nya itu dikatakan sebagai seorang sosiopat. Apakah menurut kalian sebenarnya Mary Jo itu sangat buta karena dia jatuh cinta sama Joey? Atau apakah kalian merasa kalau Amy itu adalah remaja yang gitu kan? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Jangan lupa apa? Komen, like, subscribe, dan share. Ini akan aku lanjutin besok lagi di video selanjutnya. Oke, makasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.